Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan di dalam pidato persuasif. Mari kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah nominalisasi. Nominalisasi itu apa? Nominalisasi itu adalah proses pembentukan kata benda dari kelas kata lain. Nah, kelas kata lain itu adalah kelas kata kerja gitu. Jadi, pembentukan kata benda ini bisa dibentuk dari kata kerja atau juga bisa juga dari pembentukan atau pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Coba kita lihat nih di contoh kalimatnya. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak. Nah, di sini ada dua kata, yaitu memberlakukan dan pemberlakuan. Nah, memberlakukan ini merupakan awalnya itu adalah kata kerja. Lalu ketika ia diubah menjadi atau mengalami nominalisasi, maka akan menjadi kata benda. Kata bendanya itu menjadi apa? Pemberlakuan. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, apakah dari nominalisasi ini masih bingung? Intinya itu nominalisasi. Ya kan kita mengenal nomina. Nomina itu sendiri adalah kata benda. Kalau nominalisasi berarti proses pembentukan kata benda. Jadi proses pembentukan kata benda ini bisa dari kelas kata lain, kata kerja, gitu ya. Kelas kata lain itu maksudnya itu adalah kata kerja. Bisa juga dari pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif seperti itu. Selanjutnya itu kaidah kebahasan yang kedua adalah bentuk pasif dan kata ganti orang. Nah, kalau bentuk pasif ini biasanya itu kalimat pasif ya. Biasanya kalau kalimat pasif itu ditandai dengan imbuhan di. Contohnya nih, pembangunan ini harus dihentikan. Ini adalah bentuk pasif atau bentuk kalimat pasif. Hal ini bertujuan kalau di pidato persuasif itu menggunakan bentuk pasif ini adalah agar lebih formal seperti itu. Dan juga di pidato persuasif ini menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu apa? Seperti dia, mereka, dan juga yang menyatakan tempat. Misalkan wilayah ini, gitu bisa seperti itu. Nah, selanjutnya itu menggunakan kata teknis atau istilah khusus. Nah, kata teknis itu sering banget ya kita dengar bahwa kata teknis itu adalah kata yang memiliki makna atau istilah khusus. Nah, istilah khusus ini kalian sesuaikan dengan topik pidato kalian. Kalau misalkan kalian membicarakan topiknya itu membicarakan tentang hutan atau tentang COVID-19 ya harus disesuaikan. Kira-kira istilah khususnya itu apa ya? Jangan kalian membahas tentang hutan, tiba-tiba istilah khusus yang digunakan itu adalah mengenai ekonomi. Kan itu tidak nyambung ya, tidak sinkron seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Kita harus melakukan reboisasi agar kelestarian hutan tetap terjaga. Nah, di sini ada nih kata istilah khususnya yaitu reboisasi. Tuh. Selanjutnya, yaitu sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim ini adalah persamaan dan lawan makna kata. Mulai dari sekarang, atau mungkin sebelumnya kalian mengenal bahwa sinonim itu adalah persamaan kata, dan antonim itu adalah lawan kata. Mulai dari sekarang, coba tolong kalian tekankan kembali bahwa sinonim itu adalah persamaan makna kata. Jadi, makna katanya yang sama, bukan katanya. Kalau katanya yang sama, berarti kalau sinonim dari positif, maka apa? Makna apa sinonimnya? Kalau persamaan kata berarti positif juga kan katanya yang sama, bukan maknanya. Seperti itu. Nah, lalu begitu pula dengan antonim. Kalau antonim itu adalah lawan makna kata. Jadi makna katanya ya, bukan katanya seperti itu.
Jadi intinya itu sinonim dan antonim itu adalah persamaan dan lawan makna kata. Jadi ingat, benang merahnya adalah makna kata. Ingat ya, mulai ditekankan dari sekarang karena selama ini pasti kalian keliru. Nah, kita lihat contohnya. Semua yang diambil memiliki dampak positif dan negatif. Di sini ada lawan makna kata ya, positif dan negatif. Lalu ada juga contoh sinonim. Sikap egois dan individualistis harus dijauhkan dari diri manusia. Ini adalah sinonim dari egois adalah individualistis. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu apa? Kata benda yang tidak ada wujudnya. Contohnya, sikap empati sangat diperlukan untuk kondisi saat ini. Empati ini merupakan sebuah kata benda. Nah, kata benda yang tidak ada wujudnya. Kalau bangku kan ada wujudnya ya. Kalau empati itu tidak ada wujudnya. Makanya disebut sebagai kata benda abstrak. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini berhubungan dengan emosi atau perasaan. Semangat kebersamaan dan gotong royong harus diterapkan di dalam masyarakat. Di sini ada penggunaan kata emotif yang berhubungan dengan emosi atau perasaan, yaitu semangat semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, atau juga kalau di dalam bentuk lisan itu kita bisa mengungkapkan dengan penggunaan kata yang emotif itu, misalkan langsung saja, saya sangat sedih dengan situasi seperti ini. Saya sangat kecewa dengan pemerintahan saat ini. Bisa seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan emosi atau perasaan si orator gitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penggunaan kata tugas. Kata tugas itu ada berbagai macam, tapi yang kita pelajari itu adalah kata tugas konjungsi, yaitu kata hubung. Kata hubung itu tahu kan digunakan untuk menghubungkan antar kata atau antar kalimat seperti itu. Nah, konjungsi atau kata hubungnya itu kita persempit lagi. Yang kita gunakan adalah konjungsi sebab akibat. Yang biasanya itu ditandai oleh akibatnya, karena, sebab itu, oleh sebab itu, akibatnya. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir itu adalah penggunaan modalitas. Nah, penggunaan modalitas ini sebagai keterangan dalam kalimat yang biasanya itu menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Bisa mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa. Nah, biasanya itu ditandai oleh kata tentu, sungguh, pasti, sebenarnya, sering, nyaris, mungkin, dapat, umumnya, banyak. Nah, inilah kata-kata yang menandainya. Seperti itu. Ada berapa tuh kaidah kebahasaannya? Nah, kaidah kebahasan ini harus kalian ingat-ingat ya, tentang nominalitas, lalu bentuk pasif dan kata ganti orang, lalu penggunaan kata teknis atau istilah khusus, sinonim antonim, kata benda abstrak, penggunaan kata emotif, kata tugas konjungsi, sebab akibat, penggunaan modalitas. Nah, inilah materi mengenai kaidah kebahasaan dari pidato persuasif. Seperti itu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group. Terima kasih ya anak-anak. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan juga dapat kalian terapkan nantinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.